Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim alal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid yang kita hormati, kawanku ulama cerdik pandai pemuka masyarakat suluh bendang dalam nagari tengku tiga sejarangan tali tiga sepilin dan yang bagadang dan benjang tinggi, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, anak-anak kita yang kita sayangi, umumnya panggilan yang paling indah di sisi Allah, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah. Pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam rahmat, dalam karunia dan hidayah Allah. Mudah-mudahan dihitung pada malam hari ini sebagai amal soleh, pahalanya dilipat gandakan, yang nanti menjadi pundi-pundi amal tabungan untuk yaumul akhir, menolong kita nanti di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat biringan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sudah malam yang ke berapa Pak? 21, 2. Ada yang 22. Ada yang malam 21. Ada yang sudah 23. Ada yang malam ini malam yang ke-19. Kenapa Ustaz? Ada yang kemarin mulai puasanya itu hari Jumat. Ada yang hari Sabtu. Ada yang hari Ahad, ada yang puasanya dimulai hari Senin. Tahu Bapak Ibu? Yang mulai puasa hari Jumat mengatakan 1 Ramadan itu jatuh pada 1 April 2022. Itu saudara-saudara kita dari Tarikat Nakasabandi, orang Suluk. Dia duluan puasa sehari dari kita. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, mengumumkan 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022. Termasuk saya dan kita sebagian. Menteri Agama mengumumkan Ramadan itu jatuh pada hari Ahad 3 April 2022. Saya kira Bapak Ibu, hari Ahad itu semua orang sudah puasa. Ternyata belum. Waktu itu saya ceramah di Lintas Sumatera, di Tego Jangko, Tori ke Tolua, naik ke Kumaniate, Tori ke Kumbayau, Tolawi, Sawalunto, kalau di Moroklaban. Di jalan, Ambo masih menemukan ada orang yang ziarah kubur, ramai Pak di hari Ahad itu. Masih santai makan, masih santai merokok. Ditanyakan itu orang belum puasa Pak? Belum Pak. Kenapa belum puasa? Kalau di Siko kami celiak kabar puasa tu nampak nampak bulan 7 matuh telanjang baru puasa. Kemungkinan besok hari leranca Pak. Masalah enggak. Yang puasa hari Jumat masalah enggak. Yang puasa hari Sabtu masalah enggak. Yang puasa hari Ahad enggak.
Yang puasa hari Senin ada masalah? Enggak ada masalah. Yang masalah itu ada yang tidak berpuasa baru masalah. Jangan kita adu dalil karena perbedaan puasa. Jangan adu hadis, jangan adu Al-Quran, jangan adu kepintaran karena berbeda puasa. Hormati saudara-saudara kita, hari apapun dia berpuasa. Tamasuk gayo, kuado bisuk nanggayo tanggal 1 pedien jolah. Kok nanggayo ai tanggal 2 padien ajalah. Kok nanggayo tanggal 3 padien ajalah. Kok nanggayo tanggal 4 padien ajalah. Saling menghormati karena Rasul sampaikan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia itu sama-sama mengucapkan syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Maka dia adalah bagian dari saudara kita yang wajib kita hormati. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kenapa disampaikan demikian, Ustaz? Agar tercapai tujuan puasa itu oleh kita. Jangan karena pertengkaran puasa kita rusak. Jangan karena adu dalil puasa kita rusak. Jangan karena kita meresah lebih tahu kemudian puasa kita rusak. Jangan. Kenapa? Tujuan puasa itu ampe juga. Kata para ulama, tujuan puasa itu ampe. Mana nampe itu, Ustaz? Pertama tujuan puasa ini untuk diampuninya dosa kita. Ana pertama untuk diampuni dosa awak. Niat di dalam hati untuk puasa kau diampuni dosa awak. Niat di dalam hati, ya Allah, ampuni dosa ambo karena puasa. Kenapa? 24 jam selama Ramadan itu dosa awak diampuni. Mulai sahur, siang berpuasa, sonjo berbuka, malam tarawih. Kasodo amalan tu mampuni dosa Pak. Datang waktu zahur. Kecil Allah kawak. Dalam surat yang ke-51 ayat 18. Wabil azharihum yastaghfirun. Kecil Allah di waktu zahar itu. Nama waktunya zahar dalam ilmu saraf. Jamaknya namanya azhar. Perbuatan yang kita lakukan di waktu itu namanya sahur. Kok makan sahur. Kok minum sahur. Kok nonton sahur. Kok bagunjang sahur. Nyobui uang sahur. Nama pekerjaannya di waktu itu sahur. Kata Allah, azharihum yastaghfirun. Siana minta ampun, ambo ampuni di waktu itu. Maka sesudah makan di jangan lolo lihat. Sesudah makan di jangan menonton. Sesudah makan di jangan mencoli ape. Sesudah makan di jangan nyobui uang. Sesudah makan di mengawal Ustaz. Mengakar jual Ustaz. Berzikir dan minta ampun kepada Allah Subhanahu yastaghfirun. Baca Quran, pergi ke masjid zikir. Astagfirullah. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa. 1. Datang siang puasa kita dikecen oleh Nabi kawan. Hanya Nabi. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa nan berpuasa penuh keimanan, dihitung-hitung puasa dihitung penuh perhitungan. Allah ampuni dosa nan balalu. Lihat dosa nang ka belakang diampuni. Datang waktu magawi, awak ka buko dikecen lo de Nabi kawa aja. 3 doa nan ndak pernah ditolak. 3 doa nan ndak pernah ditolak Allah.
Salah satunya apa? As-shaimun hatta yaftira. Doa orang-orang nambah puasa hingga dia berbuka. Maka kalau lah di muka kolak di berdoa lu. Kalau lah di muka temani ni lah di muka nasi ni lah di muka cindu ni. Berdoa lu. Nak diampuni dosa awak. Kadang-kadang di waktu kabar buku ni Pak Eko mohon maaf kok. Nyari yang talingo pada pengoneng. Bade nyari yang talingo Ustaz. Mendongeng sarini bilo je lah kabar bunyi le. Lupa jo doa. Padahal dikecen Nabi. Ado na sabalun babuku di kita berdoa. Maka Allah ampuni dosa. Manan wahti saban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Penuh keimanan, penuh perhitungan, Allah ampuni lo dosa nan balalu. Tamasuk tadarus, tamasuk baca Quran, tamasuk tarawih, tamasuk witir, tamasuk tahajud, tamasuk pekerjaan yang lain, tamasuk menangahkan wirid pengajian takakoh. Diampuni dosa awak apa ibu jamaah dimuliakan Allah. Maka jangan sampai ndak didosoi. Tak saja sampai dosa awak tak diampuni. Ya Pak? Ya Bu? Bu? Lama apa kita ceramah ya? Hah? Sudah tolak. Mbu ampe yang dua boleh tolak deh Bu. Mbu dah. Masalah ayu tak ada Pak. Ada yang minum saja dah. Tak pakai yang minum sekolah ceramah kira. Ini saja sejawabnya. Bukan salah ni Pak. Ada itu Ustaz. Ayu lah doanya tu ha. Ambo sakan mambik dia. Kau ibu salah songko lo. Macam golak Pak. Sampai mana? Sampai mana? Ambo kalau masalah ayu ni tu lah lupa kaji dia. Sampai. Jangan sampai tak diampuni dosa awak. Batu Ustaz. Dikecen ni Nabi. Ni Nabi tadonga Jibril mengecek deh. Berdoa. Bang udah man adraka ramadana falam yukfar lahu. Kecek Jibril, Muhammad cilakolah orang-orang apabila datang bulan Ramadan. Bang udah man adraka, cilakolah man adraka, cilakolah. Ramadana apabila datang bulan Ramadan. Bang udah man adraka ramadana falam yukfar lahu. Tapi dosa tak diampuni. Jangan sampai termasuk dosa kita nandak diampuni kerana datang bulan Ramadan. Dia sebab Ustaz, para ulama mengatakan penyebabnya sekurang-kurangnya ada lompek. Pertama, puasa lain. Puasa lain. Sembahyang tidak. Lihat ada orang model itu Pak. Puasa santiang. Tak kutiak kotu dia. Jak kenek tak pernah betul puasa dapat. Tapi solat jarang. Bahkan tak ada. Di kecen ada orang tak puasa bongi apa? Di kecen kalau puasa mak tak puasa apa dan jangan. Tapi solat tak ada. Kenapa? Ibadah seluruh amal ibadah itu kuncinya solat. Dan kedua, kenapa dosa tidak diampuni? Dia terus berpuasa tapi terus berbuat maksiat. Yang ketiga kata para ulama, kenapa dosanya tidak diampuni? Tidak baik hubungannya dia berpuasa, tidak baik hubungannya dengan manusia. Yang keempat, kenapa dosanya tidak diampuni? Tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Nan kedua. Pertama apa untuk Ramadan datang tadi? Untuk diampuni dosa. Nan kedua untuk datang Ramadan di start. Nan kedua datang Ramadan untuk memberosian hati. Sesudah Ramadan go bisa berosiati Pak. Kalau inyo beriman. Kenapa bersih hatinya? Karena dia selama Ramadan itu selalu beribadah kepada Allah siang dan malam.
Beribadah itu membersihkan hati. Puasa itu membersihkan hati. Baca Quran itu membersihkan hati. Berzikir itu membersihkan hati. Salat itu membersihkan hati. Zahur itu membersihkan hati. Seluruh amal ibadah itu membersihkan hati. Terutama adalah puasa. Jadi kecian yauma la yanfa'u malu wala banun illa biqalbin salim. Hari itu tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u, tidak bermanfaat. Malu itu apa? Mal, hartamu, sawah ladangmu, rumah kendaraanmu, simpananmu, uang yang banyak. Wala banun, anak-anak keturunanmu, anakmu, minantumu, cucumu, seluruh orang yang menjadi keturunanmu tidak bermanfaat. Anam bermanfaat ila biqalbin salim. Anam bermanfaat kecuali orang-orang yang mempunyai hati yang suci dan hati yang bersih. Ramadan datang bersih hati. Lebih percaya bu? Kan menyobi orang datang kawan dek kak. Si anutan nih potangnya kak di. Jangan disiko bagunjang dia. Akak bapuaso. Bersih Datang orang monten gunjang, datang orang monten minyak. Kecen kenyo. Awak sedang puasa. Kenapa? Karena dia ingin untuk membersihkan hatinya. Jo tetangganya bersih hatinya. Jo orang kampung bersih hatinya. Jo masyarakat bersih hatinya. Jo lingkungan dengan siapapun. Ramadan membersihkan hati. Kalau tidak dia bersih hati di Ramadan, berarti dia bonulah kasih hati kita. Dan kedua, nyompek dia. Dan ketiga, untuk datang bulan Ramadan. Dan ketiga datang bulan Ramadan untuk mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Mukecen Bapak Ibu. Kasugau kamu soji rajin 5 kali saya semalam. Baca Quran santiang. Basidoka banyak. Tiap tahun bakurban. Tiap tahun bakurban. Pilih kecen kebu. Amal ibadah kita nan banyak ni la tabali surga deh Pak. La tabali surga deh salat deh. La tabali surga deh salat kita deh puasa kita deh zakat kita deh sedekah kita deh kurban kita deh haji kita deh umrah kita. La tabali surga deh. Ndak Pak. Lun tabali surga deh. Batu Ustaz. Cerita Israeliat. Ada orang di pulau, hidup 50 tahun. Begalau moh. Hidup 50 tahun. Beribadah aja kau jauh di pulau di zaman Nabi Musa Pak. Hidup 50 tahun. Di pulau itu tumbuh sebatang kayu berbuah merah. Satio di peti buah tu di mokaneh, tumbuh aja buah tu ya. Ada ayu na mencari keluar dari bumi, di situ ambil udua. Tak pernah berhenti solat, selalu beribadah. Bonti baca udua. Kok litak pawiyeh makan, tinggal memakan buah tu. Beralamu 50 tahun. Sampai 50 tahun ditonyona. Ditonyona di Allah ke malaikat Jibril. Jibril, tonyon cek ke hamba kunan dia siang di pulau tu hanam beribadah 50 tahun tu. Kecen kenyo tonyon kenyo. Inyo ka masuk sarugo apuidah. Ditonyona Jibril, kau pingin masuk surga apa tidak? Allah bertanya kepadamu. Betul. Ambo nak masuk surga dengan ibadahmu. Dikecen ada Allah lihat. Dikecen ada Jibril Allah. Kecen Jibril ya Allah nyo pingin masuk surga karena ibadah. Kecen kenyo Jibril. Alun bisa nyo masuk surga lain dari ibadah dulu bisa ada. Kecen orang tu ambo dak ka masuk surga kalau dak ada ibadahmu. Nanya Jibril ya Allah nyo dak masuk surga tila dak masuk surga pada dak ibadah. Dikecen dak Allah kecen kenyo. Dak masuk surga dak ibadah 50 tahun ni doh. Dak masuk surga doh. Kecen ada Jibril dak engkau dak masuk surga dah walaupun 50 tahun beribadah kepada Allah. Kecenya tiada dak masuk surga kalau model tu dia.
Kecen ada Jibril ke Allah. Anyalah ke Jibril. Jibril, kalau model itu tak bagai dia. Tu timbang nikmat ambo jo ibadah. Cie tu timbangnya Jibril. Tu timbang nikmat penglihatan mato. Tu timbang nikmat penglihatan dikinya. Ukur jo ibadah 50 tahun dia nombor ah. Ternyata setelah diukur oleh Jibril 50 tahun beribadah apa? Nikmat mato cie ko jo lunta bayi dia lai. Kita beribadah beralomonya. Beralomo. Kalau model itu tak perlu beribadah lu tak lu bisa dah. Karena ridho Allah lu datang ada ibadah. Dek puasa, dek solat, dek zakat. Dia lai. Dek membantu fakir miskin, anak yatim, orang tak mampu. Dek itu. Maka dikecen ke bu. Perbanyak ibadah selagi masih duit. Perbanyak sedekah. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Impaan sedekah kalian, harta kalian, impaan harta kalian, sabalun ahadukul maut, sabalun kalian mati. Kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani, kecen kenyo ana harus dikecen kenyo, ya Tuhan, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku walaupun sebentar jadi, ambo kaibah fasaddaku, ambo kabasidoka. Maka selagi duit paeh basidoka wa, perbanyak sedekah, perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak infak. Ternyata Pak, orang kalau mati kalau diduin ke dunia balik cie nani mintaannya. Dak salat dah, dak puasa dah, dak haji, dak umrah, dak kurban dah. Cie-nya. Kenapa? Hanya dia ingin bersedekah. Kunci sedekah itu takah tulah. Perlu mau sampaikan ke Pak Jibu. Sedekah dia jantu awak aja. Sedekah orang tua. Sedekah apa awak? Sedekah nama awak. Sedekah ibu awak. Batu. Kadang-kadang kita pilih egois Pak. Awak abah sedekah banyak. Bantu fakir miskin banyak. Bantu anak yatim banyak. Tapi sialan kita sedekah. Awak seorang. Ambo abah sedekah 1 juta. Ambo 500. Itu ambonya Pak. Jarang orang yang orang tua ambo 500. Untuk orang tua bos. Kadang-kadang nak kita pakai rumah, nak kita tempat di nyop punya Pak. Sawah ladang nak kita buat nyop punya di. Alai. Orang tua nak kita pakai kadang-kadang kendaraan rumah tanah kasodo di orang tua magia. Hasilnya kadang-kadang lupa kita Pak. Lupa kita untuk mensedekahkan itu. Maka jangan pernah berhenti beribadah, terutama bersedekah. Bapak Ibu jamaah dimulakan pas 25 menit sampai di situ tinggal cie leh. Nan cie dia bila-bila kita sambung. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diampuni dosa awak, barosih hati awak, nan ketiga dapat ridho Allah di awak. Ridho Allah juga awak capai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kalau ada kesalahan, salah jangga, salah kata, semuanya kok tenaga kenanya tersinggung keturun. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.